basically ajaran Buddha itu adalah ajaran cinta kasih. Jadi kalau ada umat Buddha atau ada sekelompok orang yang mengaku Buddha yang kemudian mengajarkan hal-hal yang di luar dari cinta kasih, mengajarkan kebencian, menjelek-jelekan yang lain, menyesat-nyesatkan yang lain, nah, itu perlu dipertanyakan pengetahuannya dan apa ya pendalaman terhadap Buddha. Semangat pagi. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan tamu yang spesial ya, Romo Hendry Gunawan Chandra atau sederhananya kita panggil Romo Akyong ya. Iya. Gimana kabarnya Romo Akyong? Baik, baik. Ya. Ya. Namo Buddhaya. Ya, salam dalam Dharma, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Gimana kabarnya Romo Akyong? Ya biasalah ya. Ini mungkin pas kita rekaman ini saya kemarin baru selesai acara Festival Toleransi selama 3 hari kemarin 2, 3, 4 September kemarin ya. Itu dalam rangka menyambut kehadiran Sri Paus Fransiskus ke Indonesia juga. Kemarin jadi 3 hari itu lumayan sibuk lah ya. Karena kita juga MBI juga buka stand kan di festival itu, kita memamerkan beberapa kitab suci kita, buku-buku Buddhis, dan juga memajang istilahnya perjalanan hidup Bante Asinjinara kita mendiang, Bante Mahabiksu Asinjinara kita, dan budaya nala seperti itu. Oke. Ya, jadi kemarin itu cukup menarik ya. Jadi Ya. Bapak Paus kan menunjukkan toleransi dengan imam besar dari Masjid Istiqlal ya. Iya. Jadi imam tersebut kan mencium kening Paus ya, dan Bapak Paus pun mencium tangan ya. Iya. Nah, jadi kalau dari agama Buddha sendiri, pesan dari Buddha untuk toleransi itu seperti apa? Oh, kalau kita cerita mengenai toleransi, ajaran agama Buddha itu sangat toleransi ya. Hampir semua ajaran Buddha itu isinya bertoleransi ya, berbuat baik kepada orang lain gitu kan. Bahkan ada kutipan dari Master Xing Yun Pase yang mendiang ya, sudah meninggal ya. Betul. Beliau mengatakan semua ajaran Buddha, semua teks ajaran Buddha itu tidak ada satu pun di dalam teks agama Buddha yang isinya adalah mengenai kekerasan. Semua adalah mengenai toleransi. Jadi kalau ada umat Buddha yang berperilaku sebaliknya, itu aneh gitu ya. Itu tidak benar gitu. Ya, kemudian beliau mengatakan bahwa tujuan umat Buddha itu adalah bagaimana bisa membawa kebaikan bagi semua orang. Jadi itu salah satu poin yang penting gitu ya. Kalau dari ajaran Buddha banyak sekali gitu ya. Kebetulan saya ini mohon maaf ya, izin informasi ya. Kebetulan saya dipercaya sebagai instruktur nasional moderasi beragama. Oke. Jadi kita menggali banyak sekali nilai-nilai Buddhis yang untuk moderasi beragama gitu ya. Toleransi kan salah satunya ya. Agama Buddha itu kan berlandaskan jalan tengah gitu ya. Fondasi sekali, basicnya itu adalah jalan tengah. Karena kalau jalan tengah itu Buddha tidak temukan, kita tidak ada cerita mengenai Buddha Dharma hari ini. Jadi jalan tengah itu adalah betul-betul fondasi dari ajaran Buddha yang kemudian diterjemahkan menjadi jalan mulia berunsur 8 itu, yang kemudian dijabarkan satu persatu, itu yang kemudian menjadi ajaran Buddha yang kita kenal sekarang. Jadi kalau kita ditanya mengenai apa sih ajaran Buddha itu kan cuma itu, simple. Buddha kan mengatakan bahwa yang saya ajarkan adalah bagaimana mengetahui adanya duka dan bagaimana melenyapkan duka. Dan jalan melenyapkan duka itu adalah jalan mulia berunsur 8 itu kan, yang berlandaskan jalan tengah tadi. Jadi kalau kita cerita mengenai toleransi, agama Buddha itu kaya sekali dengan toleransi. Jadi apa hubungan antara jalan tengah dengan toleransi ya, Romo? Oke.
Jadi karena landasan jalan tengah itu adalah yang pengertian dari jalan tengah yang sekarang dipakai di moderasi beragama itu, moderat itu kan artinya di tengah. Jalan tengah itu adalah jalan moderasi. Jadi dari awal sekali Buddha itu sudah sangat moderat, gitu kan, menghindari ekstrim kiri dan kanan. Kalau di istilah kita itu menghindari kehidupan yang menyenangkan indera dan juga yang menyiksa diri itu kan yang kita hindari ya, yang kita kemudian memilih jalan tengah. Nah, kalau di dalam istilah moderasi, jalan tengah itu justru menghindari ekstrim tadi. Kan kita tahu bahwa adalah ya kelompok-kelompok yang ekstrim ya, yang tidak mencintai keberagaman. Nah, kita yang berbeda gitu ya. Kita kan melestarikan keberagaman, merayakan kebinekaan di bangsa ini gitu ya. Tapi ada sekelompok orang yang justru tidak mau, gitu kan? yang malah maunya jangan sampai ada keberagaman, jangan ada kebinekaan itu. Nah, kalau ditanya mengenai hubungan jalan tengah, ya jalan tengah itu jalannya moderasi. Oke. Jadi itu juga sesuai dengan konsep Budayana ya, Romo ya? Oh iya, sangat sesuai. Iya, kalau kita cerita mengenai Budayana ini kan, itu yang menariknya kenapa Bante Asin ya, Bante Asin kita bilang Sukong atau kita panggil Mahabiksu lah ya, Asin Jidara kita. Itu kan beliau setelah pulang dari Burma atau dari Myanmar, belajar dengan gurunya Mahasi Sayadaw, kan beliau pulang itu tidak kemudian plek-plek gitu ya, mengambil budaya dan ajaran dari Mahasi Sayadaw untuk diterapkan di Indonesia sebagai agama Buddha Indonesia itu. Karena beliau mengerti bahwa kita ini beda. Karena mungkin saya memahaminya bahwa Bante Asin ini, Sukong ini karena basicnya gitu ya. Sebelum beliau jadi biku, sudah aktif di juga aktif menjadi pemuda Tridharma. Teosofi ya? Teosofi juga. Yeah. Teosofi juga sebagai ketua Teosofi. Jadi memang pengetahuannya akan keberagaman itu banyak, luar biasa, sehingga itu menempa dirinya Bante Asin Jinara kita ini menjadi pribadi yang plural. Okay. Ya, sehingga membawa agama Buddha itu agama Buddha yang tidak mau terkotak-kotak ke dalam salah satu. Ya, let's make the Buddhayana itu jalannya Buddha atau kendaraan Buddha yang dimana Theravada dan Mahayana dan juga Vajrayana belakangan itu bisa bersatu dalam pengertian harmoni aktif. Bukan harmoni pasif, bukan hanya, mengakui kamu iya ada, saya ada, kita beda, kamu jalan sendiri, saya jalan sendiri, enggak begitu. Di Budayana itu kita harmoni aktif. Jadi kita sama-sama ada dalam satu keluarga, dan kita menghargai itu, dan kita bisa saling membantu di antara satu keluarga itu. Begitu ceritanya. Oke. Jadi kalau tadi Romo mau bahas tentang hubungan dengan kedatangan Sri Paus ini seperti apa nih, Rob? Iya, kemarin kan kita sering ditanya gitu ya, apa sih manfaatnya, apa hubungannya kedatangan Sri Paus ini dengan umat Buddha gitu kan? Kenapa kita umat Buddha kok heboh-heboh juga gitu kan? Ini kan nggak ada urusannya dengan kita gitu ya. Nggak ada itu kan Katolik ya. Kalau datang ke Indonesia ya mayoritas Muslim. Ya oke lah, antara Katolik dan Muslim yang rame, yang heboh kan ya nggak apa-apa gitu kan. Kenapa juga kita ikut-ikutan heboh gitu kan? Ini bukan masalah heboh nggak hebohnya gitu ya. Jadi kita itu terbiasa gitu ya di budaya kan, kita terbiasa untuk berbeda dan kita menghargai perbedaan, menjaga kebinekaan gitu ya, dan kita merayakan justru kebinekaan itu gitu. Dan kehadiran Sri Paus Fransiskus ini kan sesuatu momen yang sangat langka gitu ya. Jarang, 30-an tahun baru sekali itu kan kejadian waktu Paus Yohanes yang kedua dengan sekarang kan selisihnya kurang lebih seperti itu ya. Dan mungkin belum tentu kita bisa menemukan lagi di kehidupan kita sekarang maksudnya. Jadi kehadiran beliau ini yang selalu membawa pesan damai, apalagi kalau yang Fransiskus ini kan yang kalau kita lihat di video-videonya, di gambar-gambarnya selalu rendah hati, membasuh kaki. Terakhir itu kan membasuh kaki kalau nggak salah perempuan dari Yordania atau apa gitu ya, yang Muslim.
wanita pula gitu kan, dari negara yang juga kecil, bukan negara besar gitu. Itu ada beberapa hal yang ditunjukkan gitu loh, bahwa menghargai perbedaan, cinta kasih, perdamaian, persaudaraan. Yang seperti itu nilai-nilai yang juga sama dengan kita, dan itu yang kita hargai dan itu yang kita rayakan, seperti itu. Bukan kita ikut-ikutan heboh-hebohan, bukan. Jadi setiap event-event yang mau mengarah kepada kebinekaan bangsa ini, kita usahakan kita juga ikut berpartisipasi lah, seperti itu. Dan kebetulan yang menyelenggarakan event ini kan adalah ICRP ya, Indonesian Conference on Religion and Peace, di mana MBI merupakan salah satu anggota dari ICRP itu, karena Pak Sudamek, mantan ketua umum kita, adalah salah satu pendiri dari ICRP itu. Ya, saya baca itu kalau nggak salah termasuk Gus Dur ya, pendirinya. Gus Dur. Kebetulan waktu itu Gus Dur mendiang masih jadi presiden waktu mendirikan ICRP. Dengan beberapa lah, Ibu Yusda Mulia, Pak Johan Effendi, seperti itu. Ya. Apa pesan penting yang Romo dapatkan dari konferensi tersebut, yang mungkin dari hasil diskusi bersama itu? Oh, kalau di Festival Toleransi maksudnya. Yeah. Festival Toleransi itu ada banyak event sih, event budaya, event seni gitu ya, dan ada diskusi tentunya. Dan salah satunya juga kemarin di sesi terakhir itu kan mengundang Habib Ja'far dan Bante Dirapunyo juga untuk meramaikan dan berdiskusi mengenai toleransi, pluralisme, seperti itu. Beberapa sesi diskusi sih tentunya masing-masing punya kekhususan ya. Ada yang cerita mengenai budayanya, ada yang cerita mengenai kemanusiaannya, dan lain-lainnya, seperti itu. Ya, intinya bahwa paket lainnya Festival Toleransi ini dikemas berbagai macam-macam. Ada festival, ada pameran lukisan gitu, ada memamerkan artefak-artefak yang lama-lama gitu, ada ketemu dengan Kitab Sutosoma. Yang Bhinneka Tunggal Ika itu ya. Betul. Nah, itu Putan Tular itu ada di sana, kalau dipamerkan. Saya sempat foto, saya ini kata-katanya persis seperti apa, ternyata panjang juga, bukan hanya Tanhanada Mamang Rubah Bhinneka Tunggal Ika yang kita kenal tuh ya, ternyata ada kata-kata yang panjang sekali antara hubungan antara Siwa dan Buddha yang menarik sih. Zaman itu kan memang yang berkembang itu dua agama besar ya, agama Siwa dan agama Buddha. Mungkin Siwa itu yang sekarang menjadi Hindu. Oh ya, betul. Ya, Hindu dan Buddha lah. Jadi di zaman Majapahit itu pun sudah terjadi toleransi aktif gitu ya. Ini yang perlu kita kembangkan gitu. Jadi bukan hanya pasif, bukan hanya mengakui saja ada perbedaan, tapi hidup bersama-sama dalam perbedaan itu. Itu yang lebih penting gitu kan. Jadi aktifnya itu yang lebih penting. Bukan hanya sekedar, oh ya kamu saya tahu di Indonesia ada 6 agama. Ya tahu ada ini, tapi ya udah gitu. Hanya sebatas tahu aja gitu kan. Nah, jalan aja sendiri-sendiri, nggak seperti itu. Kita harus bersatu bersama-sama dalam satu bangsa ini, kebinekaan di bangsa ini harus tetap kita rawat, seperti itu. Ya, itu satu potong sejarah yang sangat penting ya untuk perkembangan Indonesia ya, dan itu pun menjadi sumbangan pemikiran Indonesia ya untuk dunia ya. Oh iya. Tunggal Ika ya. Betul. Unity in diversity itu menjadi satu semboyan yang sekarang digaungkan di mana-mana. Betul. Dan itu yang diambil tentu saja dari mohon maaf itu dari Indonesia, tentunya dari Bhinneka Tunggal Ika tadi, yang artinya berbeda-beda tapi satu jua itu kan, yang kemudian dibuat dalam istilah Inggrisnya itu unity in diversity, ya, bersatu dalam perbedaan, seperti itu. Itu menjadi semboyan PBB juga sepertinya sekarang. Ya, kemarin juga Sri Paus juga memuji ya, landasan negara kita ini ya, kan biasanya kan ada di pita dari burung Garuda ya. Betul. Kontribusi penting dari ajaran Buddha ya. Ya. Nah, jadi kalau bisa sharing itu konteks waktu itu seperti apa ya pada masa
agama Siwa dan agama Buddha itu mereka tadi Romo bilang akur banget gitu ya. Seperti apa ceritanya gitu? Di banyak tempat di Jawa itu candi-candi yang bernuansa Siwa itu berdampingan dengan Buddha gitu kan. Salah satunya yang kita tahu di Jogja itulah yang antara Prambanan sebelahnya Sewu kan. Jadi persis bersebelah-sebelahan aja. Jadi yang Candi Sewu yang sering kita pakai untuk Waisak bersamanya KBI itu sampingnya itu persis itu adalah Prambanan. Jadi dua candi besar itu berdampingan, itu salah satu bukti bahwa di zaman dulu itu memang Siwa dan Buddha itu akur gitu. Kalau nggak akur nggak mungkin dempet-dempetan. Sama seperti mungkin kalau di Indonesia sekarang ini yang paling mencolok itu kan Istiqlal dan itu ya katedral itu kan, betul. Yang dempet-dempetan dan kemudian malah diperakasai, dibuat di dalamnya itu dibuat tunnel gitu, terowongan cinta kasih atau terowongan apa namanya? Silaturahmi seperti itu. Itu yang luar biasa kan. Ya, jadi saya dengar kan Romo juga menulis sebuah buku ya. Jadi hidup rukun bermasyarakat ya. Wah, ini bahkan buku dari Dirjen Bimas Buddha ya. Wah, keren ya. Ini Romo membahas apa ini di buku ini? Ini proyek tahun lalu lah ya. Ini kebetulan saya instruktur nasional moderasi beragama dari Buddha. Ada beberapa sih. Tapi mungkin yang lebih aktif ya. Saya cukup aktif dalam komunitas penguatan moderasi beragama ini dengan Litbang Agama, Kementerian Agama. Kalau ini proyeknya dari Dirjen Bimas Buddha. Pada saat mereka mau membuat 2 buku, kalau nggak salah satu lagi buku mengenai perkawinan seperti itu. Keren. Ya, jadi saya diminta untuk menulis ini. Jadi saya menulis buku ini. Ini cerita moderasi beragama, cerita toleransi, tapi ditujukan kepada calon mempelai, gitu ya, calon mempelai. Tapi isinya adalah bagaimana kita bisa memulai moderasi, toleransi itu dari keluarga. Jadi setiap pasangan keluarga itu perlu dibekali pengetahuan mengenai bahwa Indonesia ini berbineka gitu loh. Bahwa keberagaman di bangsa ini sudah ada seperti itu gitu. Tidak bisa kita denial, tidak bisa kita pungkiri lah seperti itu, dan kita harus hidup di dalam itu. Sehingga bagaimana keluarga itu justru harus bisa berdamai dengan kondisi itu dan menciptakan harmoni di dalam bermasyarakat seperti itu. Jangan kita justru menjadi sumber masalah di dalam masyarakat. Kita harus hidup berdampingan, hidup harmoni dalam bermasyarakat. Seperti itu sih, isinya kurang lebih seperti itu. Poinnya sih ada banyak. Ada poin mengenai bagaimana mengajarkan anak untuk bertoleransi kepada temannya yang lain, yang beragama lain. Bagaimana caranya menggunakan media massa yang baik, gitu-gitu ada poin-poin seperti itu sih. Tapi intinya semuanya lebih ke moderasi beragama, bagaimana hidup berdampingan, hidup rukun bermasyarakat tadi sesuai dengan judulnya, hidup rukun bermasyarakat. Itu sih. Tapi apakah banyak misalnya orang-orang Buddhis yang tidak toleran itu, menurut Romo gimana? Kalau kita bilang banyak, tentunya tidak banyak, gitu ya. Tapi kan kita tentu tahu kasus kan ya, pernah ada kasus di internal umat Buddha sendiri kan ada kasus. Yang pernah itu ya sempat dibawa ke pengadilan itu kan ya, ada satu orang yang mengaku sebagai salah satu tokoh agama, masih muda sih, kemudian mengajarkan ujaran kebencian dan sebagainya, menghina Sangsekerta sebagai yang sesat gitu kan, kemudian merobek-robek, membakar-bakar kitab suci, menginjak-injak seperti itu kan ada ya. Saya tidak sebut namanya lah, nanti Bapak Ibu teman-teman cari sendiri lah ya. Itu kasus sudah lama, sudah 5-6 tahun yang lalu. Ya kalau nggak salah ya, 5-6 tahun yang lalu. Kalau kita cerita bahwa fenomena di dunia ini selalu ada yang namanya fenomena gunung es. Ya, apa yang muncul di permukaan itu selalu bagian kecil dari apa yang ada di dasar laut. Seperti kita kalau paling terkenal kan cerita tektonik lah ya. Kenapa tektonik itu bisa
kapal besar itu bisa nabrak es yang kecil itu kenapa bisa karam? Karena yang muncul di permukaan laut itu kan kelihatannya kecil, tapi yang di bawahnya itu kan besar. Nah, kalau kita belajar dari fenomena gunung es seperti itu, kecenderungan itu ada. Okay. Ya, kita nggak bilang bahwa umat Buddha itu banyak, tidak. Kalau banyak, memang tidak banyak. Tapi potensi karena sudah ada yang muncul, berarti ada kemungkinan potensi yang teman-teman kita yang juga dalam tanda kutip ya sedikit fanatik terhadap alirannya sendiri atau mazhabnya sendiri itu juga tidak kalah. Maksudnya tidak tertutup kemungkinan banyak di bawah yang tidak muncul ke permukaan seperti itu. Jadi kalau ditanya saat ini sih nggak banyak, tapi kalau tanda kutip potensi memungkinkan. Makanya kita harus selalu mengingatkan bahwa ajaran Buddha itu ajaran toleransi, ajaran Buddha itu ajaran moderasi. Buddha itu tidak akan menemukan jalan tengah itu, tidak akan bisa mengajarkan Buddha Dharma yang seperti sekarang kita terima ini kalau beliau pada waktu menjadi pertapa itu kekeh, ngotot untuk bertahan dengan ekstrimnya itu. Untunglah Buddha itu tidak kekeh dan kemudian entah kalau kita baca beberapa versi ya yang menceritakan mengenai senar yang dikencengkan dan dikendurkan itu, betul. Yaitu kan ada versi penyanyi, ada versinya dewa turun dan versi yang lain lah ya. Intinya bahwa kalau beliau kemudian cuek saja dengan kata-kata itu, kan kita kan banyak seperti itu ya. Kita itu kan mendengarkan quote-quote bijaksana, mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan dharma setiap minggu gitu kan belum tentu juga masuk, gitu kan. Masuk keluar. Nah, untungnya beliau waktu itu langsung kelek gitu ya, langsung dan langsung oke, berarti salah jalan. Bayangkan seorang Maha Bodhisattva calon Buddha aja bisa salah jalan, bisa mislead loh. Ya, kalau nggak menemukan pencerahan kecil itu nggak ada kita sekarang. Jadi itu penting sekali diingatkan bahwa basically ajaran Buddha itu adalah ajaran cinta kasih. Jadi kalau ada umat Buddha atau ada sekelompok orang yang mengaku Buddha yang kemudian mengajarkan hal-hal yang di luar dari cinta kasih, mengajarkan kebencian, menjelek-jelekan yang lain, menyesat-nyesatkan yang lain, nah itu perlu dipertanyakan pengetahuannya dan pendalaman terhadap Buddha Dharma itu sendiri seperti itu. Nah, tapi juga menarik tadi, maksudnya kita bahas kembali tentang Bhinneka Tunggal Ika itu agama Siwa dan agama Buddha ya. Tapi kemudian kan mereka berbeda agama ya, tapi menikah ya. Oh iya. Tapi maksudnya sampai sekarang pun di Indonesia itu nikah beda agama pun masih belum diperkenankan ya. Menurut Romo gimana? Iya. Kalau ini kan memang alasan politis sekali ya. Itu yang sering juga jadi banyak aktivis yang juga mempertanyakan mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 mengenai perkawinan itu sendiri ya. Sudah banyak yang mau merubah itu ya, menentang ya. Apa istilahnya bahasa ininya Pak? Apa review? Oke. Mengajukan ke MK. Ya begitu, tapi sekian ini mental terus belum berhasil. Ya fenomena itu memang masih terjadi lah ya di bangsa ini, apalagi belakangannya agak lebih mengencang seperti itu ya. Kalau dulu itu penolakannya lebih penolakan yang sifatnya mungkin ya tidak melembaga gitu ya. Kalau sekarang sudah sangat melembaga gitu, sehingga dari kebijakannya itu turun aturan bahwa tidak boleh, pengadilan tidak boleh gitu-gitu ya. Kalau dulu masih boleh. Saya ingat saya kan menjadi praktisi juga perkawinan ini juga cukup lama ya. Saya pernah di satu masa ya, di mana saya juga mengeluarkan satu surat keterangan yang hanya si mempelai itu hanya membuat surat keterangan menyatakan menundukkan diri bahasanya ya, untuk mengikuti upacara di agama Buddha. Jadi walaupun dia beragama lain,
kebetulan waktu beragama ya, dia membuat satu surat pernyataan di atas materai bahwa secara benar-benar gitu kesadaran sendiri dia menyatakan bersedia ikut upacara pemberkatan dalam agama Buddha di atas materai tanda tangan orang tua. Dan itu diakui di Dukcapil zaman itu. Zaman itu. Tapi belakangan setahun 2 tahun belakangan ini sudah lebih diperketat sehingga itu udah nggak berlaku lagi. Jadi memang nikah beda agama ini belum lah masih tersekat dengan undang-undang, dengan aturan-aturan yang berlaku sehingga belum bisa. Kalaupun mereka yang melakukan itu biasanya dulu mereka pernah gitu melalui pengadilan. Tapi sekarang rasanya mereka lebih banyak ke luar negeri. Ya, kemudian mencatatkan di sana, setelah mereka selesai dicatatkan resmi di sana, ke Indonesia kan tinggal dicatatkan ulang. Jadi tidak perlu upacara lagi, seperti itu. Ini kalau pandangan kita sebagai Buddhis terhadap pernikahan beda agama itu seperti apa, Ro? Oke. Kalau di Buddhis kan kita itu, Buddha mengajarkan kepada kita bahwa untuk pasangan itu bisa hidup bahagia sejahtera selama-lamanya, bahkan dikatakan oleh Buddha sampai di kehidupan yang akan datang bisa juga menjadi suami istri gitu kan. Nakula itu ya. Itu kalau memiliki empat hal gitu kan ya, empat sama itu kan diambil dari kata Sanskerta yang artinya sama gitu ya. Indonesia juga artinya sama, mirip, seimbang, sama gitu ya. Yang pertama itu sama sada, gitu kan. Sada itu kan keyakinan. Tapi yang menarik, yang disebut Buddha itu kan keyakinan itu kan dalam tanda petik bukan KTP kan ya. Zaman pasti loh, 2600 tahun yang lalu nggak ada cerita mengenai KTP. Jadi di zaman itu kan nggak ada administrasi KTP, ID card itu nggak ada. Jadi yang dimaksud memiliki keyakinan yang seimbang itu tentunya bukan yang sama-sama beragama Buddha. Nah, definisi itu apa sih? Ada banyak. Yang paling utama tentunya, yang pertama itu adalah memiliki keyakinan terhadap Triratna, katanya Triratna. Nah, tapi kalau kita cerita Triratna, kan Triratna itu tidak disebutkan sebagai wihara rupa gitu-gitu kan. Buddha itu disebutkan sebagai kesadaran, Dharma itu adalah kebenaran, dan Sangha itu adalah kesucian. Kemudian kan Buddha selalu tekankan di banyak sekali kitab suci, di sutra-sutra itu Buddha mengatakan umat Buddha itu harus memiliki keyakinan terhadap hukum karma. Itu yang paling penting sebetulnya. Jadi setiap kita harus yakin bahwa tindakan kita baik melalui pikiran, ucapan, perbuatan itu adalah karma kita sendiri dan kita akan bertanggung jawab terhadap karma itu. Sehingga action kita apapun itu kita akan menerimanya. Makanya kita harus selalu diarahkan untuk melakukan perbuatan yang baik. Jadi kalau sama-sama dua pasang suami istri ini, calon ini ya, memiliki keyakinan yang sama bahwa karmamu akan berbuah pada dirimu dan kamu harus melakukan banyak perbuatan baik, tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Sepasang suami istri harus setia, tidak boleh main di belakang gitu ya. Tidak boleh saling berbohong, tidak boleh mengambil hak yang tidak diberikan gitu-gitu kan. Yang Pancasila tadi tidak melakukan kekerasan terhadap pasangannya. Itu kalau itu dijalankan, tidak perlu agamanya dalam tanda kutip KTP-nya sama agamanya, itu langgeng. Tetapi kalau KTP-nya sama-sama Buddhanya, tapi kalau tidak menjalankan apa yang Buddha ajarkan ini, ya nggak langgeng juga. Jadi kalau kita cerita, banyak yang mengatakan bahwa sepertiga sekarang ya, kurang lebih ya katanya, dari 3 perkawinan satu itu yang bercerai, dan itu tidak, dalam tanda kutip, itu juga umat Buddha juga banyak. Jadi bukan berarti yang Buddha otomatis nggak cerai, nggak juga. Sekarang ceritanya mengenai karma tadi, perbuatan. Jadi kalau perbuatannya benar, saling menjaga, saling setia, saling dengan pikiran, ucapan, dan perbuatannya baik, ini langgeng gitu loh. Tapi kalau agamanya sama-sama Buddha, walaupun sama-sama aktivis juga, kalau kita bilang, kalau perbuatannya nggak benar, nggak langgeng juga gitu. Jadi kalau pertanyaan mengenai nikah beda agama itu ya begitu ya. Di Buddhis itu kita tidak alergi.
Tapi karena kita itu adalah warga negara yang baik, jadi kita juga ikut aturan gitu. Jadi kita juga nggak bisa nabrak aturan yang berlaku ada di Indonesia. Itu juga nggak bener gitu. Oke. Jadi lebih penting itu pemikirannya itu ya, batinnya itu. Oh iya, batinnya itu yang paling penting. Dan juga saling menghormati, saling menyayangi. Saling menjaga gitu dalam suka dan duka. Biasanya kan gitu ya, kalau mempelai itu kan saling berjanji pada saat pernikahan itu kan mengatakan hal-hal seperti itu. Dan kita selalu mengingatkan kepada mempelai itu bahwa itulah yang pentingnya kalau kenapa kita di keluarga budaya Indonesia itu kita selalu ada bimbingan praperkawinan sebelumnya ya, sehingga nggak langsung nikah aja gitu, harus tahu dulu. Kita kan selalu mengingatkan kepada mempelai itu bahwa perkawinan itu adalah pilihan. Jadi Buddha itu tidak pernah, mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman kita yang sebelah, mungkin ya yang ada tertulis katanya dalam kitab sucinya harus menikah. Kalau di kita enggak. Buddha tidak pernah mengajarkan kita untuk nggak ada kewajiban kalau untuk menikah itu pilihan hidup. Jadi mau jadi monastik boleh, tidak jadi monastik juga boleh. Tidak jadi monastik itu juga bisa punya dua pilihan, menikah dan tidak menikah, gitu kan. Jadi ya setelah menikah mau punya anak nggak punya anak itu juga pilihan gitu loh. Jadi nggak ada paksaan dari siapapun gitu. Semua adalah kemauan Anda sendiri, kemauan kedua pasangan itu sendiri, dan ya bertanggung jawab terhadap itu gitu. Terhadap komitmen yang dijaga sendiri. Jadi kalau keduanya bisa menjaga komitmen itu, ya hitaya sukaya itu yang hidup bahagia, sejahtera bahagia sampai maut menjelang, apalah istilahnya itu. Ya itu bisa dijaga. Seperti itu. Oke, ya. Jadi kita udah diskusi panjang lebar ya, hanya waktu yang akan memisahkan kita. Oke. Diskusi yang ya sangat menarik ya dari Romo Akyong yang memang udah katam ya di topik ini ya. Jangan lupa like dan subscribe ya channel Budayana. Terima kasih untuk atensi Anda. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.